Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas PSPK 21E. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas kajian mandiri dengan dosen pengampu Ibu Dewi Syafriani, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal-soal kimia, materi, konsep, dan teori asam basa. Nah, adapun soal yang pertama yaitu sebutkan asam basa menurut teori Arrhenius. Adalah yang opsi pertama, A. Asam menghasilkan H+ dalam air, basa menghasilkan OH- dalam air. Yang B. Asam menerima pasangan elektron, basa mendonorkan pasangan elektron. Yang C. Asam mendonorkan proton, basa menerima proton. Yang D. Asam mendonorkan pasangan elektron, basa menerima pasangan elektron. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu A. Asam menghasilkan H+ dalam air, basa menghasilkan OH- dalam air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang B adalah teori Lewis, di mana asam menerima pasangan elektron dan basa mendonorkan pasangan elektron. Yang C, seperti kita ketahui bahwa asam mendonorkan pasangan proton dan basa menerima proton, itu adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Yang D, asam mendonorkan pasangan elektron dan basa menerima pasangan elektron, yaitu adalah teori asam basa menurut Lux dan Flood. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu asam yang memiliki suatu atom hidrogen yang dapat disumbangkan disebut A. Asam kuat, B. Asam lemah, C. Asam monoprotik, dan D. Asam diprotik. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Di mana pada asam monoprotik yaitu adalah asam yang dapat menyumbangkan satu proton H+ per molekul. Soal yang ketiga yaitu ada basa yang menghasilkan OH- dalam larutan adalah A. HCl, B. NaOH, C. CH3COOH, dan D. H2SO4. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu B. NaOH atau natrium hidroksida yang merupakan basa kuat yang terdisosiasi sempurna menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4, asam yang tidak terionisasi sempurna dalam larutan adalah A. Asam kuat, B. Asam lemah, C. Basa kuat, dan D. Basa lemah. Nah, jawaban yang benar adalah B. Asam lemah. Mengapa asam lemah? Karena asam lemah hanya terionisasi sebagian dalam larutan, sehingga tidak semua molekulnya melepaskan proton atau H+. Soal yang kelima yaitu, dalam teori Lewis, manakah dari berikut ini yang berperan sebagai basa? A. BF3, B. AlCl3, C. NH3, dan D. HCl. Jawabannya yaitu C. Kenapa C? Karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa teori Lewis itu adalah basa yang zatnya dapat mendonorkan pasangan elektron. Nah, jadi NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan, sehingga bertindak sebagai basa Lewis. Selanjutnya nomor 6, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh asam menurut teori Bronsted-Lowry? A. NH4+, B. NH3, C. Cl-, dan D. NaOH. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Mengapa A? Karena seperti yang kita ketahui bahwa menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton atau H+, sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, NH4+ ini adalah donor proton sehingga dapat dianggap sebagai asam dalam teori Bronsted-Lowry. Selanjutnya nomor 7, di antara senyawa berikut manakah yang merupakan basa kuat? A. H2SO4, B. NaOH, C. CH3COOH, dan D. NH3. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. NaOH. Kenapa B? Karena NaOH atau natrium hidroksida adalah basa kuat karena sepenuhnya terionisasi
dalam air menghasilkan ion Na+ dan OH-. Seperti yang kita ketahui bahwa H2SO4 ini adalah asam kuat, CHCOOH ini adalah asam lemah, dan NH3 adalah basa lemah. Selanjutnya nomor 8, manakah dari berikut ini yang merupakan pasangan konjugasi asam basa menurut teori Bronsted-Lowry? A. HCl dan Cl-, B. NaOH dan Na+, C. NH3 dan NH2-, D. H2O dan H2. Nah, jawaban yang benar adalah A. Mengapa A? Karena menurut teori Bronsted-Lowry, pasangan konjugasi asam basa terdiri dari asam yang melepaskan proton dan basa yang terbentuk dari asam tersebut setelah melepaskan proton. Nah, HCl ini adalah asam melepaskan proton menjadi Cl-, yaitu basa konjugasi. Selanjutnya nomor 9, manakah dari berikut ini yang merupakan larutan asam kuat? A. NaOH, B. CH3COOH, C. HCl, dan D. NH3. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Kenapa C? Karena HCl atau asam klorida adalah asam kuat karena sepenuhnya terionisasi dalam air menghasilkan ion H+ dan Cl-. Kalau NaOH adalah basa kuat, CH3COOH adalah asam lemah, dan NH3 adalah basa lemah. Selanjutnya nomor 10, apa peran air dalam teori asam basa Arrhenius? A. Donor proton, B. Akseptor elektron, C. Pelarut yang mendisosiasi senyawa menjadi ion-ion, D. Akseptor proton. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Pelarut yang mendisosiasi senyawa menjadi ion-ion. Karena dalam teori asam basa Arrhenius, air berperan sebagai pelarut yang memungkinkan senyawa asam dan basa terdisosiasi menjadi ion-ion. Asam menghasilkan ion H+ dan basa menghasilkan ion OH- dalam larutan air. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.